Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pernahkah kamu melihat ini? Gempa bumi kembali terjadi di Kalimantan Selatan hari ini Minggu 18 Februari 2024. Dari data yang dirilis BMKG melalui akun Twitter resminya, gempa bumi di Kalsel terjadi pada pukul 11.32 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 3,2. Atau yang ini? Nah, dari kedua contoh yang pernah kamu lihat itu disebut berita. Di mana biasanya kamu menemukan berita di Instagram, YouTube, atau sosial media lainnya. Mengapa berita banyak ditayangkan? Karena berita merupakan sumber informasi dan pengetahuan. Dengan terus memantau atau melihat berita, kita dapat melihat kejadian yang ada di sekitar kita, bahkan seluruh penjuru dunia. Berita yang mudah diakses dalam hitungan menit, peristiwa diketahui oleh masyarakat. Tiap daerah pun ikut waspada akan kejadian itu. Hal ini menunjukkan betapa penting berita bagi manusia. Berita adalah laporan peristiwa atau kejadian yang bersifat aktual, menarik, dan penting yang menyebar luas ke masyarakat. Ada beberapa ciri-ciri berita. Aktual. Peristiwa yang baru saja terjadi yang dianggap layak diketahui oleh halayak ramai. Informatif, itu memberikan informasi penting bagi orang lain. Unik, hal yang dilaporkan merupakan kejadian yang jarang ditemui. Bersifat fakta dan objektif, disampaikan apa adanya tanpa rekayasa. Jelas, menginformasikan suatu peristiwa, waktu, dan tempat secara jelas. Kronologis, peristiwa disampaikan secara runtut agar mudah dipahami. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur berita. Unsur berita merupakan hal penting atau pokok dalam berita. Untuk mengetahui unsur berita, kita bisa menggunakan akronim ADIK SIMBA yang mencakup kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara paling tepat dalam menemukan unsur-unsur berita. Supaya lebih memahami contoh unsur berita, coba perhatikan contoh berita berikut ini. Untuk mencari unsur berita tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan apa? Pemprov Kalsel menyalurkan bantuan tanggap darurat bencana kebakaran di wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola. Di mana bantuan diberikan yaitu pada warga yang mengalami musibah kebakaran di Banjarmasin dan Batola. Kapan bantuan itu diberikan? Yaitu pada Sabtu 2 Maret 2024. Siapa yang memberi bantuan tersebut? Oleh Pemprov Kalsel, Kabid Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Ahmadi. Mengapa bantuan tersebut diberikan? Karena telah terjadi musibah kebakaran di Kota Banjarmasin pada Jumat dan Kabupaten Barito Kuala pada Kamis. Bagaimana bantuan tersebut diberikan? Bantuan disalurkan langsung ke titik kejadian di wilayah bencana kebakaran itu. Sekarang, coba latihan menemukan unsur-unsur berita. Perhatikanlah contoh berita berikut dengan baik, lalu jawablah pertanyaan yang mencakup ADIK SIMBA untuk menemukan unsur-unsur berita. Kami oleh Kalimantan Selatan hari ini pemirsa dengan informasi mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapin lakukan simulasi penanganan gempa bumi untuk para siswa sekolah dasar. Simulasi ini sebagai bentuk edukasi kepada siswa apabila terjadi gempa sehingga mereka paham apa yang harus dilakukan. Selama sepekan terakhir di Kabupaten Tapin sering mengalami guncangan akibat terjadinya gempa bumi. Hal ini membuat masyarakat maupun siswa sekolah panik. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapin menggelar simulasi penanganan gempa bumi bagi para siswa sekolah dasar. Simulasi ini sebagai edukasi bagi anak-anak sekolah agar dapat mengetahui apa yang mereka lakukan apabila terjadi gempa bumi.
Seperti keluar bangunan sekolah, tidak berada di bawah pohon dan lainnya. Kepala BPBD Tapin, Raniansa, mengatakan adanya simulasi penanganan gempa sebagai upaya bersama memberikan pengetahuan kepada siswa sekolah terkait gempa bumi.